saya! Ada orang di sini! Jangan pergi! Alhamdulillah, saya bersyukur supaya hukum bisa berubah karena semoga semakin banyak polisi-polisi jadi korban begal, korban perampokan, korban maling. Supaya apa? Bikin tahu kalau polisi membunuh begal, melawan maling, melawan rampok, apakah jadi tersangka? Ini lucu banget sih. Jadi ada polisi di Bekasi kena begal. Nah, dia teriak minta tolong. Terus warganya nggak ada yang mau nolongin. Polisi lagi. Ini berita tentang polisi yang terkena begal di Bekasi. Naasnya bukan ditolongin, malah tidak ditolongin sama warga. Padahal polisi sudah meminta tolong kepada warga. Ya, inilah ujungnya dari perbuatan kalian yang membuat hukum semena-mena ya. Inilah akibatnya. Ada beberapa kasus warga melawan, tapi malah berurusan dengan hukum. Akhirnya saat ada orang yang teriak minta tolong, orang jadi ragu, bos. Kalau rasa takut lebih besar dari rasa peduli, ini jadi masalah bersama, bos. Menurut kalian, apa solusi supaya warga berani nolong tanpa takut dikriminalisasi? Komen dong di bawah dan jangan lupa follow gue. Pak, nungguin 1 kali 24 jam baru kami bantu. Mungkin para warga sebetulnya mau menolong, tapi kan prosedurnya harus buat laporan kepolisian dulu. Lalu setelah itu harus menunggu surat perintah penyelidikan dulu. Bukankah prosedurnya harus seperti itu ya Pak? Dan saya ngerti sih perasaan netizen, karena mungkin banyak yang punya pengalaman kayak begitu tuh waktu minta bantuan ke polisi. Ada yang harus nunggu 1 kali 24 jam lah, ada yang harus bikin laporan kepolisian dulu lah, macam-macam. Terus kalau urgent kayak begini, minta tolong ke siapa? Masa harus nelpon damkar? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang polisi jadi korban begal. Selain sepeda motornya dibawa kabur pembegal, korban juga mengalami luka akibat senjata tajam lantaran berusaha mempertahankan sepeda motornya. Polisi yang dibegal sempat berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang nolongin. Maaf nih Pak, mungkin mereka ingin membantu, tapi teringat risikonya sangat besar. Kalau mereka kalah lawan begal, bisa jadi mereka ikut terluka. Kalaupun mereka menang lawan begal, bisa jadi mereka ikutan jadi tersangka. Jadi yang sabar ya Pak. Polisi yang kena begal di Bekasi sempat teriak minta tolong, tapi warga enggan bantu karena takut dipenjara. Ini menarik nih. Gimana ceritanya polisi bisa kena begal? Netizen komen, polisinya nggak lawan begal karena takut jadi tersangka. Sabar Pak, nungguin 1 kali 24 jam baru kami bantu. Mungkin para warga sebetulnya mau menolong, tapi kan prosedurnya harus buat laporan kepolisian dulu. Lalu setelah itu harus menunggu surat perintah penyelidikan dulu. Bukankah prosedurnya harus seperti itu ya Pak? Dan saya ngerti sih perasaan netizen, karena mungkin banyak yang punya pengalaman kayak begitu tuh waktu minta bantuan ke polisi. Ada yang harus nunggu 1 kali 24 jam lah, ada yang harus bikin laporan kepolisian dulu lah, macam-macam. Terus kalau urgent kayak begini, minta tolong ke siapa? Masa harus nelpon damkar? Nggak mungkin lah. Polisi akhirnya menjadi korban begal. Alhamdulillah, saya bersyukur supaya hukum bisa berubah karena semoga semakin banyak polisi-polisi jadi korban begal, korban perampokan, korban maling. Supaya apa? Bikin tahu kalau polisi membunuh begal, melawan maling, melawan rampok, apakah jadi tersangka? Itu pertanyaannya. Kejadian di Bekasi ini polisi dibegal, minta tolong, berteriak-teriak minta tolong. Masyarakat tahu mendengar, tapi serba salah. Mau menolong, nanti malah jadi tersangka karena sudah banyak kejadian seperti itu. Jadi warga diam saja sudah. Pokoknya jika ada maling biarin, ada rampok biarin, ada begal biarin. Mau teriak minta tolong siapapun itu biarin. Untuk apa? Supaya para penegak hukum ini matanya melek. Para orang-orang yang bikin aturan hukum ini melek bahwa selama ini salah. Kita membela diri masuk penjara. Itu kan keplek goblok. Tapi ya itulah hukum di Indonesia, guys. Menurut keyakinan saya, hukum di Indonesia salah besar. Seperti itu, guys. Jadi ini kejadian contoh yang sangat
bermanfaat buat rakyat Indonesia. Ada polisi korban begal, biarin saja, mau minta tolong, teriak-teriak, biarin aja udah. Siapapun itu, mau TNI, mau rakyat biasa, dibegal, dirampok, dimaling, jangan ditolong ya. Udah, memang resiko hidup di Indonesia ini seperti itu. Menurut keyakinan saya, hukum di Indonesia sangat buruk, jelek, sangat-sangat tidak bagus buat rakyat Indonesia dalam hal seperti ini. Polisi dibegal, teriak minta tolong, tapi warga gantian tidak ada yang mau bantu karena takut malah dijadikan tersangka. Kejadian ini sangat viral di media sosial. Oknum polisi di Bekasi yang sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba dipepet oleh kawanan begal yang menggunakan senjata tajam hingga motor dari polisi ini berhasil dibawa kabur dan korban mengalami luka-luka. Polisi sempat berteriak minta tolong, tapi nggak ada yang mau membantu. Padahal ada seorang warga, tapi beliau diam dan memilih tidak membantu. Lagi-lagi korban pembegalan guys. Kali ini korbannya itu nggak tanggung-tanggung, yaitu seorang bribtu polisi ya berinisial AA. Nah kejadiannya itu dini hari guys di Jalan Infeksi Kalimalang Bekasi ya. Nah kalau dihitung-hitung yang disorot media itu pembegalan udah berapa kali terjadi guys ya, dalam seminggu ini aja udah berapa kali, itu udah 3 kali yang saya tahu ya. Mungkin yang nggak kesorot media juga udah banyak juga ya. Nah ironisnya waktu kejadian pembegalan itu pelaku sempat teriak minta tolong guys ke orang-orang yang melintas atau motor-motor lain atau warga sekitar guys ya. Tapi masyarakat sepertinya sekarang itu lebih berjaga-jaga guys dalam mengambil sebuah keputusan untuk dirinya sendiri ya, melihat kejadian-kejadian sebelumnya ya, ketika menolong atau mengejar jambretnya atau mengejar pembegalnya malah masyarakat atau kita yang niatnya menolong jadi tersangka, jadi ya serba salah ya. Jadi saran buat kalian guys, buat para pencari nafkah yang biasa pulang malam naik motor atau melewati jalan-jalan sepi, itu diusahakan untuk menghindari jalan tersebut, atau mungkin nginap dulu atau besoknya baru pulang ya, atau mungkin pulang lebih awal, atau misalkan ya konvoy beramai-ramai pulangnya seperti itu guys ya. Karena kita nggak tahu nasib sial tuh kapan datangnya ya, nggak ada di kalender guys. Karena sepertinya saat ini para pembegal ini udah tahu guys, kalau misalkan mereka melakukan aksi itu masyarakatnya tuh nggak berani untuk membantu atau ngebela gitu guys. Jadi dari pribadi gue berharap untuk pemerintah lebih memperhatikan tentang hal-hal semacam ini, dan untuk aparat polisian juga lebih yang melakukan banyak razia gitu di malam hari, seperti di tengah-tengah malam gitu guys ya, untuk supaya agar masyarakat kita itu ngerasa lebih aman dan nyaman gitu. Menurut kalian gimana guys? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Bayangin, polisi jadi korban teriak minta tolong, tapi nggak ada yang nolongin. Ini bukan karena masyarakat cuek bos. Banyak orang justru jadi bingung dan takut salah nolong, takut direkam, dan takut jadi tersangka juga. Karena faktanya ada beberapa kasus warga melawan tapi malah berurusan dengan hukum. Akhirnya saat ada orang yang teriak minta tolong, orang jadi ragu bos. Kalau rasa takut lebih besar dari rasa peduli, ini jadi masalah bersama bos. Menurut kalian, apa solusi supaya warga berani nolong tanpa takut dikriminalisasi? Komen dong di bawah dan jangan lupa follow gue. Ini lucu banget sih. Jadi ada polisi di Bekasi kena begal. Nah, dia teriak minta tolong, terus warganya nggak ada yang mau nolongin. Ya gimana ya Pak? Kita sebagai warga juga bingung Pak, mau nolonginnya gimana? Kalau kita bantu tangkap begalnya, nanti kita yang jadi tersangka. Kalau kita omongin baik-baik sama begalnya, nanti kita ikutan jadi korbannya. Jadi ya udahlah, kita sebagai warga cuman bisa bantu doa. Semoga aja begalnya nggak kenapa-kenapa. Lagian Bapak kenapa harus ngelawan sih? Kasihin aja itu motornya, cuma motor doang kan? Kayak halal aja itu duit yang dipakai buat beli motor. Aneh banget. Masa petugas keamanan nggak bisa ngamanin diri sendiri? Polisi yang jadi korban begal di Bekasi sempat teriak minta tolong, tapi warga takut membantu. Ini antara takut membantu atau males untuk membantu. Mungkin warga berpikir, itu siapa yang minta tolong? Ah, polisi, udah biarin aja, nggak usah ditolongin. Toh kita juga kalau laporan apa-apa nggak pernah ditolongin, nggak pernah dilayanin. Mungkin ya. Pelaku kejahatan sekarang ini sangat di atas angin, ya.
Karena kalau dia ketangkep dan kemudian ada celah pidana, dia akan lapor balik, teman-teman. Inilah yang membuat masyarakat merasa tidak aman, ya, nggak nyaman. Maka sampai kejadian kemarin ada polisi yang dibegal, tapi masyarakat tidak berani untuk belain. Karena apa? Resiko nyawa dibelain, kalau menang masuk penjara. Akhirnya dibiarin. Kok sudah asumsi masyarakat seperti itu? Apa nggak tambah seneng itu para penjahat-penjahat dalam beraksi? Mereka membegal mah santai aja, nggak apa-apa, kita begal ya. Karena apa? Kalau ada apa kita lapor balik. Jangan takut, sebagai begal, sebagai penjahat kita masih punya hak sebagai manusia. Kalau kita sampai dipersekusi, kita lapor balik, kita cuan double dari begalan, nanti kemudian tuntutan. Nah, sekarang kalau persepsi masyarakat sudah seperti itu, mau jadi apa negara Indonesia ini? Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang polisi jadi korban begal. Selain sepeda motornya dibawa kabur pembegal, korban juga mengalami luka akibat senjata tajam lantaran berusaha mempertahankan sepeda motornya. Di Kabupaten Bayangkan, seorang aparat penegak hukum yang biasanya kita andalkan untuk melindungi, justru berteriak meminta tolong di tengah jalan karena diserang begal. Tapi yang lebih mengejutkan, tak ada satupun warga yang berani mendekat. Kejadian di Bekasi ini memotret kenyataan pahit di tengah masyarakat kita hari ini. Bukan karena warga tak punya hati, tapi karena warga sedang dilanda ketakutan luar biasa, bukan takut pada begalnya, melainkan takut pada status tersangka jika mereka berani melawan. Seorang polisi dibegal, berteriak meminta tolong, tapi rakyat memilih diam. Bukan karena mereka tak peduli, tapi karena mereka tak merasa aman. Jika aparat saja bisa menjadi korban, apa kabar rakyat biasa? Dalam Islam, keamanan itu adalah hak dasar. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang merasa aman di negerinya, seakan dunia telah diberikan kepadanya. Artinya, ketika rasa aman telah hilang, yang runtuh bukan cuma hukum, tapi kehidupan itu sendiri. Keamanan itu tidak lahir dari himbauan, tapi lahir dari sistem yang adil, yang benar-benar melindungi nyawa dan menjaga kehormatan rakyat. Ini sekadar kriminalitas atau tanda sistem yang bermasalah? Tulis pendapatmu, karena mengurai realita umat harus berpijak pada Islam. Polisi dibegal di Bekasi teriak minta tolong, warga pilih menjauh karena takut dipenjara. Iki apa dadi efeknya kemarin sing kaitannya dengan korban dijadekne tersangka kae yo. Sing ning ndi ning daerah Sumatera kono lho. Dari korban pencurian ya toh, akhirnya didadekne tersangka penganiayaan ngono. Akhirnya kan ya masyarakat wedi arepe menolong. Padahal polisi itu harus bersama masyarakat, ya toh. Kudu sinergi, kudu enek sinergi. Artinya apa? Saling membantu sehingga kejahatan ini enggak sampai koyo ngono kuwi. Kejahatan itu bisa diminimalisir ketika polisi kuwi iso bekerja sama, iso saling kolaborasi, saling menjaga ketertiban masyarakat kuwi mau. Intinya lek polisi berdiri sendiri yo ngene iki akhirnya lek enek apa-apa terhadap polisi akhirnya kan yo masyarakat yo acuh. Yo wedi yo mergo wedi lek diapa-apane karo polisi moro-moro di kasus nih koyo sing terjadi saurung-urunge ngono kuwi. Kisah itu cukup memilihkan seorang polisi yang sedang bertugas di Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban begal. Saat meminta tolong ke warga sekitar, malah tidak ada yang... Nah loh, senjata makan tuan kan? Polisi yang dibegal di daerah Bekasi berteriak minta tolong dan tidak ada satupun warga yang berani menolong karena takut jadi tersangka. Ya sebenarnya begini ya, orang Indonesia itu kita percaya orangnya baik-baik, saling tolong menolong. Apalagi kasus seperti ini ya. Tetapi sudah ada buktinya ya. Ada warga Deli Serdang dan Aceh Tengah diproses hukum karena menangkap pencuri, kemudian mereka jadi tersangka. Ya kalau sudah begini orang mikir-mikir ya untuk menolong orang yang kena begal di tengah jalan. Ya bagaimana menurut teman-teman dengan kejadian ini? Ya menurut saya ini sebuah PR besar bagi pemerintah maupun aparat penegakan hukum kita. Kalau bikin aturan itu pikir dulu dampaknya di kemudian hari. Jangan sampai seperti ini ya. Seperti senjata makan tuan ini guys.
gimana mau bantu? Kalau mau bantu ya kita takut lah. Bisa-bisa kita jadi tersangka. Bener nggak? Korban jadi tersangka, tersangka jadi korban. Aduh. Apalagi sekarang begal, jambret, tindakan kejahatan sudah difasilitasi adanya kuasa hukum. Terus gimana kita mau bantu? Meskipun yang korban itu, yang dibegal itu aparat. Kita kan ya takut lah. Nih dengar berita begini ya, apes anggota Polri Metro Bekasi jadi korban begal dan alami luka di tangan dan motor digondol pelaku. Ini kena begal, masyarakat nggak bisa membantu. Bahkan takut nanti jadi tersangka. Ini karena kemarin ini juga ada penasehat anggota Polri yang ngomong katanya jambret itu dikejar jangan sampai ditabrak ataupun jangan sampai tapi ditangkap. Ini miris sekarang ini, polisi sekarang ini berpendapatnya seperti itu. Nah ini sekarang ini anggota sendiri itu jadi korban begal, masyarakat nggak mau nolong, takutnya jadi tersangka. Bahkan yang kemarin itu terjadi di Sleman ya. Nah itu sekarang ini miris, jadi di negara-negara Konoha aja ini menangkap penjambret atau menangkap penjambret jadi tersangka, padahal kita korban ya. Jadi akhirnya jadi tersangka, akhirnya miris seperti ini. Jadi kalau anggotanya sendiri jadi korban, nah itu akhirnya masyarakat acuh tak acuh. Bagaimana pendapat kalian? Polisi lagi, polisi lagi. Ini berita tentang polisi yang terkena begal di Bekasi. Naasnya bukan ditolongin, malah tidak ditolongin sama warga. Padahal polisi sudah meminta tolong kepada warga. Ya, inilah ujungnya dari perbuatan kalian yang membuat hukum semena-mena ya. Inilah akibatnya. Warga yang mau berbuat baik pun jadi ketakutan karena takut menjadi tersangka. Warga sipil lagi yang kena, warga sipil lagi yang kena. Lah, inilah akibatnya yang kalian perbuat. Yang kalian tanam akan kalian juga rasakan. Tak mampu aku